Jadi dalam ayat ini ayat yang penting untuk kita pelajari bersama, terutama bagaimana ini suara apa gitu? Burung. Jadi bagaimana Rasulullah saja tuh. Ini adalah peringatan ya. Ini yang saya sebut dengan peringatan dari Allah untuk Rasulullah loh ya. Bahkan Rasulullah pun oleh Allah itu disentuhkan dengan kesalahan. Saya ulangi. Bahkan seorang nabi pun, seorang Rasulullah pun itu dalam satu titik, di satu titik itu disentuhkan oleh Allah kesalahan. Untuk apa? Banyak hal. Kenapa Rasulullah yang maksum itu disentuhkan pada kesalahan? Padahal selama ini orang memahami maksum. Maksum itu tidak pernah punya dosa, tidak pernah salah. Tapi itu pemahaman keliru. Pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena semuanya maksum itu adalah artinya terjaga. Rasulullah terjaga dari dosa. Benar itu. Tapi pemahamannya begini. Rasulullah itu karena maksum, maka setiap kali melakukan kesalahan, langsung ditegur Allah. Karena terjaga. Sehingga begitu ditegur Allah, langsung bertaubat. Dan langsung berubah. Sehingga dosa tidak sempat mampir kepada Rasulullah. Itulah bedanya Rasulullah dengan kita semua. Kalau kita semua ini karena tidak maksum, maka kesalahan berulang kali kita lakukan, tidak ada yang negor. Dan kalaupun ditegur, yang negor sesama manusia, kita tidak sadar, boro-boro bertobat, menyadari kesalahan saja tidak. Sehingga dosa ya bertumpuk-tumpuk, bukan hanya mampir, bertumpuk-tumpuk. Nah, sementara Rasulullah itu karena maksum, maka terjaga. Begitu melakukan kesalahan, langsung dijaga Allah, ditegur Allah. Rasulullah sendiri pun menyadarinya, lalu langsung bertaubat sehingga dosa itu tidak sempat mampir. Itu yang dimaksud maksum. Satu di antara maksumnya Rasulullah terbukti dalam ayat ini. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini itu adalah ada seorang yang waktu itu Rasulullah sedang ada yang datang, ada tamu lah, ada tamu para penggede-penggede Mekah. Nah, waktu itu Rasulullah juga ada tamu juga. Jadi wallah alam yang duluan yang mana, tapi ada yang menyatakan waktu itu Rasulullah sedang menemui tamu penggede-penggede Mekah yang memang orang-orang kaya. Orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang, konglomerat, pejabat, birokrat, kayak gitulah. Lah, ujuk-ujuk di tengah pembicaraan itu datanglah Umi Maktum, seorang yang buta. Nah, pada saat itu orang yang buta itu ya orang dalam pandangan masa seperti itu ya orang miskin, orang yang arzalun, wong cilik.
tentu dari sisi pakaian, dari sisi apa performan, dari sisi mungkin wanginya juga beda, ya kan? Kalau pejabat konglomerat gitu kan parfumnya itu tentara, toh. Tapi kalau petani kelapa sawit gini ini nggak punya parfum, sudah kumisnya nggak pernah dicukur. Ini saya punya teman namanya Samawati wal Ardi. Ya, sehingga apa? Orang-orang kayak Mas Tris Riau gitu, terus datang. Padahal pada saat itu Gus Glory lagi nemui Menteri Planet Mars, lagi nemui Presiden Muaro Jambi. Itu Muaro Jambi itu kan presiden planet Pluto. Orangnya keren-keren, bawanya kendaraan mewah gitu kan. Ternyata ujuk-ujuk datang. Siapa kira-kira yang mau dijadikan contoh siapa di sini? Yang pokoknya orang enggak punya lah. Bajunya aja harga 7 ribuan. Datang. Lalu ini yang disebut Rasulullah saat itu berwajah masam, kurang berkenan dengan hadirnya si Al-A'ma ini, orang yang buta tadi itu. Ditegur sama Allah, loh kamu kok gitu Muhammad? Kamu kok gitu gimana? Wa mayudrika la'allahu yazakka. Bisa jadi orang yang datang Al-A'ma tadi, orang yang buta tadi, itu datang untuk menyucikan diri. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau datang untuk bahkan ngaji ke kamu, di mana kajian itu akan bermanfaat untuk dia. Kok terus kamu berpaling abasa wa tawalla, bermuka masam, karepmu piye? Itu Rasulullah itu tegur Allah. Inilah yang suka mengkultus-kultuskan syekh. Ini loh, Rasulullah itu loh ditegur Allah. Artinya Rasulullah pun oleh Allah diberi kelengkapan pengalaman berdakwah dengan disentuhkan kesalahan. Ini sementara Muhammad kepada orang yang buta, miskin, kamu berpaling dan bermuka masam. Sementara amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Tapi kepada orang-orang yang kaya, orang yang merasa cukup, yang berkedudukan, kamu malah memberi perhatian. Loh. Nabi Muhammad loh. Wa ma'alaika alla yazakka. Ayat yang ke-7 itu, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Apa? Dia juga belum tentu beriman, dia juga belum tentu menyucikan diri. Yang datang itu yang penggede-penggede itu. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan segera, wa huwa yakhsha, padahal dia juga takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, maka kamu malah mengabaikannya. Padahal yang penggede-penggede itu datang tidak untuk menyucikan diri, juga tidak untuk beriman, tapi kamu malah memberi perhatian lebih. Dan diri kamu tidak memberi perhatian. Kalau jangan begitu Muhammad, innaha tadzkirah. Sungguh ini adalah sebuah peringatan. Rasulullah ditegur sebegitu keras dulu. Rasulullah
Nanti saya akan memberi beberapa kesimpulan penting dari ayat ini. Jarang ayat ini dikaji karena orang hendak menyembunyikan kegemarannya, dikultuskan. Seolah-olah kalau sudah Gus, sudah Kiai, sudah Syekh, sudah Habib, sudah apalagi Ustadz, al-ulama, ahli tafsir, zu'ama, fuqaha, guru, seolah-olah sudah tidak boleh wah, ini akhirnya banyak orang berdiri di Menara Gading, tidak membumi. Ya, ini loh. Jadi padahal dulur ya, kenapa Rasulullah berlaku seperti itu? Ada alasannya. Rasulullah itu sedang ingin berdakwah kepada para pembesar-pembesar Mekah itu. Rasulullah sedang ingin berdakwah kepada orang-orang yang tidak beriman itu. Artinya apa? Ya kalau beliau ini jangan diganggu dulu lah. Saya tak berdakwah kepada mereka. Begitu itu. Kamulah sahabatku yang setiap hari ketemu. Nanti dulu gantian. Benar sebenarnya alasan Rasulullah. Alasannya alasan dakwah. Tapi toh demikian tetap ditegur oleh siapa? Oleh Allah ternyata. Salah Muhammad itu. Kalau Rasulullah saja ditegur salah dan pernah bersalah, apalagi saya dan sampean lur. Yang bukan jangankan Rasul. Ya loh. Itu loh. Cuma ya itu tadi bedanya. Kalau Rasulullah karena maksum itu artinya terjaga. Bukan kok enggak pernah salah. Tapi Rasulullah itu ketika setiap kali bersalah, itu langsung ditegur Allah. Sehingga Rasulullah langsung sadar, sehingga Rasulullah langsung tobat, sehingga tidak sempat mampir dosanya. Makanya Rasulullah itu suci dari dosa. Nah, sekarang ini harus diingat-ingat ya. Nanti pada saat semesteran harus bisa ini. Murojaah itulah semesteran loh. Nah, nanti pada saat murojaah harus bisa. Kenapa dan apa manfaat dari Rasulullah disentuhkan kesalahan itu? Yang pertama, ya, yang pertama Allah ingin agar Rasulnya itu siapapun dia tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang sombong, merasa suci, merasa sudah bersih. Oh, ternyata aku juga bisa melakukan kesalahan. Itu manfaat pertama. Bahwa seorang Rasul pun, seorang Nabi pun tetap dibimbing Allah agar tidak sombong. Yang kedua, kenapa Rasulullah kok perlu disentuhkan kesalahan? Ini adalah untuk pendewasaan strategi dakwah. Kenapa? Kalau Rasulullah pernah sentuh salah, maka akan tumbuh berpikir begini ketika menghadapi umatnya yang salah atau dosa. Tidak serta-merta gampang marah dan menyalahkan. Maka Rasulullah diharapkan akan berpikir begini, oh, jangankan mereka manusia biasa, wong aku yang Rasul saja pernah bersalah. Biar berpikir begitu.
biar berpikir begitu. Itu. Jadi maka akan lebih sabar dalam menghadapi umat yang bersalah dan berdosa. Tidak gampang, oh kamu itu. Tidak gampang begitu. Karena kemudian refleksinya adalah jangankan mereka, wong aku sendiri juga pernah salah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, untuk pelajaran umat sesudahnya, umat itu harus berpikir, loh, kalau Nabi saja pernah salah, apalagi aku. Kalau Nabi saja pernah salah, apalagi aku. Sehingga umat itu diharapkan dengan adanya pelajaran seperti ini, umat itu belajar. Saya bisa didengar, jangan, bahwa ketika pengajaran ini semakin didengar oleh umat, ibrah dari apa yang ketika umat itu salah atau menjadi pendakwah, juga berlaku seperti Rasulullah, menjadi pemaaf. Apa? Pemaaf. Enggak gampang mudah. Itu enggak dosa. Manusia itu tempatnya dan dosa. Itu loh. Ya. Itu makanya saya sembelih dulu. Mbak Umiana mengikuti kajian ini. Mbak Umiana mengikuti kajian ini. Mbak Umiana. Mbak Tumina. Tiket masak, Gus. Enggak apa-apa, maksudnya ini tolong saya ditelepon dari Polres Denpasar untuk agenda hari ini. Tolong ditelepon balik ya. Tadi beliau nelpon saya pada saat ngaji ini. Siapa yang tadi jawab tiket masak tadi? Nggih, Gus. Ami. Salam, Gus, ya. Gifari dari Polres. Oh, nggih, sampun telepon kula, Gus, siap. Segera ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu fungsinya, manfaatnya. Maka setiap manfaat atau peringatan dari Allah dan Rasul-Nya kepada kita itu adalah ibroh ya. Satu warning, satu ini enggak gampang. Maka kita pun akhirnya ketika hanya seorang kiai, hanya seorang ini enggak gampang enggak ya. Kita akhirnya menjadi lebih sabar, menjadi lebih telaten karena mencontoh Rasulullah. Gini loh dulu. Kan bisa saja Rasulullah itu, ini yang kelima ini, manfaat kelima. Agar kita itu jujur, agar kita itu lebih berani mengakui kesalahan meskipun menjadi seorang pemimpin. Itu berani mengakui kesalahan. Mendapatkan wahyu itu kan tidak ada yang tahu, ya toh, tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah sendiri. Yang mendengarkan malaikat Jibril berfirman berkata begini, ini dawuh Allah begini, wahai Muhammad. Itu kan hanya Nabi Muhammad sendiri. Lah,
terkait dengan peringatan ini, peringatan di mana Nabi Muhammad dikatakan salah, itu kan bisa saja Nabi Muhammad disembunyikan, nggak disampaikan, ya toh, demi menjaga citranya beliau, supaya mosok aku keliru rek, kan bisa aja disembunyikan peringatan dari Allah tadi, supaya umatnya nggak tahu. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah memilih untuk tetap menyampaikan. Meskipun resikonya mungkin citranya akan begini, begitu di hadapan siapa? Di hadapan umat. Tapi tidak apa-apa. Demi kebenaran dan keadilan disampaikan. Kira-kira malu nggak Rasulullah ini teguran Allah bahwa Rasulullah saat itu ada kesalahan itu akan dibaca sepanjang masa. Ayat ini kan akan dibaca terus ini. Dan bukan hanya ini loh ya. Ada beberapa ayat lain yang juga menceritakan tentang teguran Allah terhadap Rasulullah. Tapi Rasulullah karena sangat mulia, sangat suci hatinya, sangat dijaga oleh Allah, beliau lebih mengutamakan tegaknya kebenaran dan keadilan daripada sekedar citra diri beliau. Oh, iya, termasuk Rasulullah itu ya, pada saat diperintah Allah untuk menikahi bekas istrinya Zaid. Padahal Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah sebelum masuk Islam juga. Sebelum Islam datang. Padahal tradisi saat itu anak angkat itu sama persis dengan anak kandung. Sehingga kalau menikahi bekas istri anak kandung itu kayak menikahi anak sendiri. Tradisi saat itu begitu. Lalu Rasulullah diperintah Allah untuk menikahi bekas istrinya Zaid. Di mana Zaid anak angkatnya Rasulullah. Itu juga perang batin Rasulullah. Karena akan tumbuh citra di masyarakat luar biasa jelek itu. Tapi karena perintahnya Allah, hukum yang hendak ditegakkan adalah bahwa anak angkat bukan anakmu. Dia bukan siapa-siapamu. Hukum yang mau ditegakkan itu. Maka Rasulullah tetap menjalani, menikahi Zainab, istrinya Zaid itu. Itu ya. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa betapa mulianya Rasulullah mengorbankan citra beliau demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Nah, ini juga pelajaran untuk kita tentang abasa wa tawalla. Dan pelajaran yang keenam, kita jangan meremehkan orang miskin. Apa? Jangan meremehkan orang miskin. Tampaknya dia miskin, bisa jadi dia mulia di sisi Allah. Itu loh. Jadi itu. Yang ketujuh, jangan terlalu membanggakan teman yang konglomerat, pejabat, birokrat. Kalau kita berdakwah kan kadang gitu. Kita ini harus mendekati orang-orang jos-jos itu biar dakwahnya makin gampang. Belum tentu, Mas. Belum tentu. Iya. Jadi ini 7 hal manfaat nih. Yang keenam itu tadi, jangan meremehkan orang miskin. Jangan tertipu casing. Kadang casingnya itu gembel. Casingnya ndak punya apa-apa, ndak punya jabatan, ndak punya pangkat, wong desa, yang kita remehkan, kita abaikan, tapi ternyata di sisi Allah mulia. Yang ketujuh, jangan terlalu mengandalkan seolah-olah potensi besar. Kalau kita mengenal si A, si B yang konglomerat, pejabat, bla bla bla,
tapi ternyata yang nggak dukung, nggak apa kepada dakwah kita. Oke, maka dari itu dulur, ayo kita benar-benar lebih waspada, lebih melihat orang itu jangan casingnya saja. Sama anak indah itu. Nah, sekarang gini aja. Kalau sampean diundang datang hajatan orang-orang yang tidak punya, sampean kira-kira nyumbangnya berapa? Amplopnya itu isinya berapa? Isinya berapa, Bapak Ibu? 50, Hus. Berapa? 50 kadang wis kakean. Tapi kalau yang ngundang itu Pak Bupati zaman masukkan amplop berapa? Nah, Ngisi, guys. Kalau sampean misalnya jenguk orang sakit, tetangga sampean yang tukang pemulung misalnya, jenguk orang sakit, sampean bawa gawan apa? Kates sesak cuwil. Walau koyok-koyok wis pantes harus kok popong semua gitu. Tapi kalau sama jenguk orang kaya yang sakit, bawa apa sampean? Anggur, parcel, sing pantes gitu loh. Ini mindset yang ditebas di dalam surat Abasa ini dulu. Iya, kita ini zalim. Lah orang miskin itu justru yang lebih membutuhkan, tapi kita bawanya cuma waloh dicuil. Tapi kalau orang kaya kita bawakan parcel biar pantas. Padahal kawan sampean kalau bawa ke orang kaya itu nggak kemakan itu, mereka udah biasa kayak gitu. Ya toh? Nah, jadi apa dulur? Pelajaran dari Abasa ini kita diperintah untuk gitu. Iya. Bukan hanya saat hajatan, kita ditamoni juga begitu. Ya toh? Kalau tamunya itu Pak Pardi, Paijo, Paidem, Wagiem, Sukiem, Sutiem, kita suguhkan yes tahu isi, mbak lombok loro gitu aja ya. Ya enggak? Tapi kalau kita udah dibilangin nanti yang datang adalah asisten gubernur, atau bahkan kalau bupati sendiri, sehari sebelumnya rumah kita chat. Yang disuguhkan apa? Prasmanan. Kalau kita nemui orang-orang yang gembel itu pakaian ya seadanya, tapi kalau kita nemui, wah bajunya disetrika 2 hari sebelumnya. Nah ini teguran dari Abasa wa Tawal lah dan seterusnya. Oke, ayo jadi peringatan untuk kita semua. Enggak, kalau ada yang mau diperjelas atau ditanyakan, silakan. Atau pengakuan dosa, ya Gus saya begitu, gitu. Ayo, enggak. Silakan, ada yang mau testimoni atau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan atau apa, silakan. Saya sedang di desa apa ini Pak? Sangking Baru, Kecamatan? Apa? Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, di malam saya mendarat jam berapa? Jam 7:30. Terus live Facebook. Setelah itu muter-muter dari Banjarmasin sekitar jam 10. Ya, jam 10 lebih tadi malam. Terus nyampe di sini jam 4:30. Jadi 7 sampai 8 jam tadi malam. Nyampe sini langsung subuh terus langsung ketemu sampean ini. Enggak?
Di Kalimantan Selatan ini lagi hujan juga ini. Ada yang menanyakan? Lapor aja Gus, baru sampai Surabaya. Oh, Pak Bakhrul, alhamdulillah. Kemarin sore Pak Bakhrul sama saya, Pak Mukhlisin masih di Bali sama saya mendatangi undangannya pernikahan apa saudara kita Bali. Kok masih di mobil Pak Bakhrul? Iya, belum nyampe rumah. Jum, Nah, saya Pak berhenti Mukhlisin dulu. udah nyampe lagi. Dengan Pak Mukhlisin saya berhenti Zoom dulu. Oh iya Pak. Mudah-mudahan barokah manfaat ya Allah. Amin, amin. Ini luar biasa. Ini umur 70 tahun tapi tidak mau dikasih sopir tambahan. Nyopir sendiri dari Bali PP ini. Tidak mau dikasih. Memang pejantan sejati ini. Sehat semangat selalu Pak Bakhrul. Pak Mukhlisin juga. Amin, amin. Kemarin kita non-stop keliling ke rumah para jamaah, para TPU di Bali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Bakhrul, Pak Muhsin semuanya, dulur-dulur semuanya ya. Ini wakilnya Karoba. Terima kasih. Akhir dari kajian kita pada pagi hari ini adalah sekali lagi jangan beda-bedakan orang hanya dari status, dari kepemilikan atau dari rupa dan casingnya. Jangan, ayo belajar. Semua orang di mata Allah sama, yang membedakan adalah aqaqum. Allah sudah berfirman, apa? Apa? Di sisi Allah siapa? Loh, ayo dalilnya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Saya rasa itu kita perlu pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati meridai kita, menjadi kita dalam siratal mustaqim. Ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma dafa'na al-bala' wal waba' wa qadil hasbi. Rabbana najina wa lina ashabina min al-qawmi zalimin. Rabbana la taj'alna minal zalimin. Amin ya Allah. Rabbana amana faghfirna ma syahidin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Amin. Amin. Allahumma ta'alina wa rasulna wa rahmatullahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa narabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an